Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mantap SMI, ketemu lagi dengan saya Dr. Idam di channel Mantap SMI. Nah sahabat, kita tahu ya bahwa makanan itu merupakan kebutuhan primer dari manusia. Dari makanan manusia itu bisa terkena berbagai macam penyakit, namun di satu sisi juga dari makanan juga manusia itu bisa terhindar dari berbagai macam penyakit dan juga meningkatkan kesehatannya. Nah, pada kesempatan kali ini merupakan rangkaian serial ya tentang superfood. Apa itu superfood? Mari kita bahas sama-sama. Nonton sampai habis ya. Nah, superfood atau makanan super ini secara sederhana kita bisa artikan sebagai makanan yang mengandung komponen zat nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh dan juga ideal untuk memperkuat dan juga meningkatkan fungsi organ tubuh manusia. Nah, salah satu kriteria dari makanan dikatakan superfood adalah apabila ia banyak mengandung komponen bioaktif. Apa itu komponen bioaktif? Yaitu komponen atau senyawa-senyawa yang bermanfaat bagi tubuh karena mempunyai efek spesifik langsung mempengaruhi fisiologis atau fungsi organ tubuh pada manusia. Dalam suatu artikel penelitian tahun 2018 dikatakan juga bahwa ternyata superfood ini bukan hanya makanan alami ya, tapi juga makanan-makanan olahan yang punya komponen nutrisi yang bermanfaat untuk meningkatkan vitalitas atau kebugaran tubuh dan juga meningkatkan kesehatan tubuh manusia secara umum karena mempunyai efek secara langsung untuk meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Nah, beberapa komponen bioaktif yang paling penting terdapat dalam superfood diantaranya adalah asam lemak tidak jenuh seperti omega 3 dan juga omega 6, vitamin seperti vitamin A, C, dan E, beberapa mineral penting seperti selenium, zinc, fosfat, kalsium, juga bisa tergantung mikroorganisme yang bersifat sebagai probiotik. Selain itu juga pasti di dalam superfood terkandung banyak senyawa-senyawa antioksidan kuat, misalnya seperti likopen, beta-karoten, flavonoid, dan lain-lain. Selain itu juga mengandung asam amino esensial, polisakarida atau gula yang kompleks, dan juga beberapa enzim yang bermanfaat bagi sistem pencernaan tubuh manusia. Nah, mengapa sih konsumsi superfood ini sangat penting? Kita tahu ya, saat ini kan masa pandemi gitu, di mana anjuran kita untuk bisa terhindar dari corona juga dengan cara memperkuat imunitas dan juga kekebalan tubuh kita gitu. Dan selain itu juga ternyata ya di berbagai belahan dunia saat ini penyakit-penyakit berbahaya yang disebabkan karena pola hidup yang tidak baik atau faktor lingkungan yang tergolong sebagai penyakit metabolik dan juga degeneratif itu banyak sekali terjadi. Contohnya seperti diabetes, hipertensi, obesitas, sindrom metabolik, gagal ginjal, gagal jantung, dan beberapa gagal organ lainnya itu banyak terjadi gitu. Sehingga saat ini kita itu perlu untuk meningkatkan dan juga memperbaiki kondisi tubuh kita agar terhindar dari bahaya-bahaya atau mengurangi resiko kita untuk terkena penyakit berbahaya tersebut. Dan salah satu solusinya adalah dengan konsumsi superfood, karena kita tahu ya tadi bahwa superfood ini di dalamnya banyak komponen-komponen yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Nah, apa saja yang tergolong superfood? Beberapa diantaranya yang saya temukan dari beberapa buku dan juga artikel penelitian itu diantaranya misalnya dari buah-buahan. Ada delima atau pomegranate, strawberry, blueberry, raspberry atau frambos, anggur, dan juga alpukat. Nah, kalau dari golongan kacang-kacangan dan juga umbi-umbian ada kenari, ada kacang almond, kacang merah, juga kokoa atau coklat, dan juga ubi jala dan ubi ungu itu juga ternyata tergolong sebagai superfood. Nah, kalau dari sayur-sayuran yang telah banyak juga publish penelitiannya yaitu brokoli dan juga bayam ya. Ya seperti Popeye mungkin ya, dia kuat karena makan bayam seperti itu. Terus kalau dari golongan herb atau herbal itu ada jahe, ginseng, ginkgo biloba, dan juga teh ya. Ini ternyata teh konsumsi mungkin harian kita itu ternyata tergolong juga sebagai superfood. Dan selain itu produk-produk alami lainnya misalnya dari hewan atau tumbuhan seperti produk lebah, dari seperti madu,
royal jelly, dan juga dari rumput laut misalnya spirulina, minyak zaitun, dan juga daun kelor ya. Ini telah banyak terbukti bahwa dia tergolong sebagai superfood dan mempunyai banyak potensi bermanfaat bagi tubuh manusia. Nah, itu tadi beberapa jenis ya yang bisa saya sebutkan, dan masih banyak lagi ternyata jenis-jenis makanan yang tergolong dari superfood ini. Nah, dengan berbagai kandungan zat-zat nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh, superfood ini dikatakan bahwa menjadi salah satu upaya paling gampang untuk memulai diet hidup sehat kita. Nah, usahakan ada lebih dari satu jenis makanan superfood dalam menu harian Anda agar kita bisa mendapat manfaat dari superfood ini. Nah, tetapi ingat juga ya bahwa manfaat dari superfood ini tidak akan mungkin kita capai tanpa adanya komitmen untuk melakukan pola hidup sehat. Karena kita ketahui ya, fokus kepada salah satu komponen makanan saja itu tidaklah cukup gitu. Harus seimbang. Artinya dalam menu diet harian kita perlu diperhatikan juga komposisi karbohidratnya, proteinnya, lemak-lemak baiknya, vitamin dan mineralnya, serta serat yang ada dalam buah dan sayuran. Selain itu juga perlu dilengkapi dengan olahraga atau aktivitas fisik rutin harian gitu. Minimal 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam satu pekan. Nah, kombinasi dari diet seimbang, olahraga atau aktivitas fisik rutin ditambah dengan superfood dalam menu harian Anda ini mampu membuat Anda lebih segar dan juga mengurangi resiko Anda terkena penyakit-penyakit berbahaya. Oke sahabat, demikianlah penjelasan atau pengantar saya tentang superfood ini. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang superfood ini di video berikutnya ya. Jadi jangan lupa like dan juga subscribe channel Mantapsmi agar Anda tetap mendapatkan notifikasi apabila ada video-video bermanfaat lainnya dari kami. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.